Dan saya tanya teman satu boarding house, kenapa Mbak? Dia nggak mandi, nggak makan. Kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya panggilkan ambulan. Ngerti dewe orang Hongkong sih, nilai gak tepak kan beker loh. Bengok-bengok. Juga direken. Dilebokno di rumah sakit. Masukno di rumah sakit. Yo wes kan tanggung jawab saya wes kan. Saya dibawa rumah sakit. Bengi-bengi polisi telepon aku, wah ngeluh bau. Dapat 3 hari polisi telepon aku. Lah iki ngerti paspornya endi? Duh, paspornya dhewe Pak, aku gak ero paspornya endi. Lho arek iki tak tangkep loh. Lho kok piye ditangkep to di rumah sakit kok ditangkep itu dari mana? Saya bilang gitu. Ya udah tak anterin di konsulat jadi. Piye to iki di rumah sakit ditangkep kan ngeluh ndasku. Nah, setelah itu dia balik lagi ke KJRI. Nah di KJRI itu sledeng dia sudah pakai baju rumah sakit. Nah diterang di KJRI gak ngerti ngomongin mbak polisi ini seperti apa. KJRI telepon aku lagi. Mbak Yuni, anakmu. Saya dari sini terbang langsung ke Causeway Bay. Sampai Causeway Bay ndelok. Masih ingat banget aku Desember itu. Oh bukan, November. Berarti 2 tahun yang lalu, November. Habis itu aku nyampe KJRI, terus aku nanya sama KJRI, loh, kok nggak kelambi rumah sakit? Loh, dinani ke polisi nangkep dek apa dek kabur? Kan jadi pertanyaan nah. Wong keluar rumah sakit oh, kayak gitu, gak pakai sandal, nggak apa di KJRI. Kasihan. Dan dia selalu mencari laki-laki. Laki-laki itu di mana? Laki-laki itu di mana? Dia tidak ingin berbicara dengan kita, yang penting harus menemukan laki-laki itu. Lah ngeluh aku. Nah habis itu karena nggak ada tempat tinggal, rumah sakit wis gak gelem, tak celokno polisi wis ra gelem. Tak go mulai di boarding house. Di boarding house aku ngelu malah. Arek-arek wedi kabeh. Bengi-bengi ki ate ucul, Mbak. Bengi-bengi ate ucul. Otomatis lah arek ke ucul kan arek sak boarding house kamu kabeh. Iya. Otomatis kan tanggung jawab sak boarding house. Arek sak boarding house kan ngeluh malah yang titip dari situ. Ayo wes kayak kamu di boarding house. Nah, setelah itu, setelah dia sledeng kayak gitu, wes mulai gak jelas. Nah, akhirnya dia nggak makan. Akhirnya tak panggilkan psikolog. Bu sopo ya mbiyen ya. Bu sopo? Wong Bu sopo kuwi ora ditangani kok. Nah, habis itu bukan karang KJRI. Nah, habis itu DE nemen nggak tahu ada yang laporan sama KJRI atau gimana. Pokoknya DE nemen, Mbak. Aku nelpon ambulan ping 3, ambulan ini ngomong lek DE Mas nggak melakukan satu kesalahan atau kejahatan nggak boleh dilaporkan polisi. Wong arek meneng kok. Duh, bingung ngeluh ndas kok. Akhirnya panggilkan ambulan lagi, ambulan gak teko. Oh 2 kali kita panggil ambulan. Nah ketiga kali wis teko ambulan ya, wis kita ngomong wis nemen. Sampai di rumah sakit, dokternya nuwes deh aku telepon aku. Lari apa gore ini comat. Waduh, motor pindo. Bingung, jadi aku tuh bingung. Karena dicek nggak masalah, terus aku bilang, lah dia ngolating loh, wis mulai ngolating. Dia sudah mulai membawa pisau. Terus aku ngomong dokter, oke, apa hamai nunggu orang mati dipateni dikit baru kalian ambil dia leh? Bener nggak? Ini kan sudah di tahap bahaya kan? Iya benar. Wes kayak kalian saya tunggu di boarding house kan takut akhirnya dicek di situ. Nah, di darahnya itu ada gejala sledeng. Nah akhirnya dibawa ke rumah sakit Caiwan, rumah sakit jiwa, rumah sakit Ewang Gendeng. Dari rumah sakit Ewang Gendeng mau. Wis dicek, wis disembarangne, mari diterén ndek aku meneh. Ngeluh ora. Padahal saya bisa bilang iki lho tanda tanganmu wis memutuskan hubungan dengan saya. Yo sing sledengimu yo tetep tak olehne. Lah aku ora ngerti lek dhek mrene meneh. Aku kira ngerti lek kuwi mrene meneh. Mrene meneh lewat aja mana? Waktu proses itu loh, yang agent di Indonesia itu loh, masa nggak tahu? Tahu dari mana, Mbak? Lah mungkin dia ngomongnya kan kayak ngelantur gitu. Aku pengen kerja. Loh dia baru datang wajar kok. Dia baru datangnya wajar. Semuanya wajar. Gitu. Kita nggak tahu, Mbak, karena sledeng itu bukan di kita. Apalagi bilangnya pernah Hongkong kan? Iya. Iya. Ya aku rodei ya loh. Ya anakku iki. Sledeng iki. Aku ada 3 anak lagi sledeng. Yang satunya masuk di alam gaib. Oh iya, waktu apa? Kamu waktu di boarding itu.
Itu sliding juga itu, alam gaib itu. Tapi katanya sekarang udah buka warung. Si yang masuk alam gaib itu. Usaha mama buka warung. Siapa itu namanya ya? Lali aku. Aku pokoknya ada 3 anak yang sliding. Anakku yang dulu itu malah hati terbang bebas tahun 2012. Karena dia nggak ngerasa, pingin terbangnya dia nggak ngerasa. Kayak guyonan kayak titik iye itu loh, kayak apa itu? Yang terbang kecil-kecil itu loh apa? Kayak kupu itu loh. Dipikirin di suwi ya opo. Gregetan aku ndarek aja. Tanda-tanda stres. Ya karena mungkin beban pikiran, beban mental. Dan tekanan saya selalu bilang bukan mereka gak kuat iman loh. Mereka sembahyang loh ya. Sembahyang loh mereka. Jangan salah loh. Bawa mukena terus ya? Enggak. Maaf. Meluruskan. Meskipun orang yang menjalankan sholat itu belum tentu dia itu gimana ya? Nggak ada apa-apa ataupun bersih. Sholatnya itu sholat yang gimana? Lu bukan Mbak, gitu, tapi dia benar-benar ya kurang tahu ya. Maksud saya adalah setidak-tidaknya dia melakukan. Menurut pendapat saya masih baik gitu loh. Bukan dia itu karena sliding terus uraan atau minum-minum, dia masih sliding tapi masih inget Tuhan. Bagus, berarti slidingnya itu sliding. Tapi ya gue bolak-balik di alam gaib. Merono jare misuni ndasmu ki nek opone lho. Ndasku nek apa-apane nek rambute tok rek bolak-balik dideni yang berare. Kan apa-apa telepon Miss Yuni jarene. Apa gak ngeluh ndasku. Pengalaman jadi agent ini kadang-kadang ya anak seneng ya anak susah. Nek susah iki lek sampean ngene iki di PHP ini majikan. Ngomong oke tapi gak TF. Waktunya mepet. Awakmu gak mepet ya? Iya, terus ini sepupu saya juga tak kasih tahu. Sekarang keadaan Hong Kong setelah adanya corona nggak seperti kemarin-kemarin loh, Dek. Tak seindah profilnya dulu. Iya, pokoknya lain sekarang itu. Ya bersyukurlah yang majikannya masih membutuhkan pembantu, saya gitu. Saya nggak membutuhkan, benar-benar nggak membutuhkan. Lah. Teman-teman yang lainnya kalau itu nggak terlalu ember. Tapi sebenarnya orang itu aku nggak ngerti tujuannya. Kalau orang memang gajinya tinggi itu malah wedi diomong nih wong. Wedi utang. Betul. Kalau ngomong utang ini. Utang itu juga kita yang diutangi seumpamanya. Kalau minimal kita bisa istilahnya uang kita sendiri. Soalnya uang menurut saya kalau sudah keluar dari tangan kita bukan punya kita lagi. Bukan. Jadi jangan berharap. Kalau saya berhenti gitu. berharap. Iya, saya sudah. Makanya lepas dari tangan saya tuh harapannya kecil untuk balik itu. Iya. Bisa balik mungkin. Makanya kalau mau minjemin meskipun teman dekat loh itu. Loh tadi keponakannya. Nah, iya Mbak. Itu pokoknya kudu ikhlas, teman-teman ikhlas. Ngeluh aku lihat melepaskan uang gitu. Ngelepas nih duit iki barbaran. Lek gak ono harapan beneran.